apakah kekosongan itulah wujudnya Allah? Betul. Betul sekali. Bahasa kekosongan miturut pandangan akal. Tapi pandangan hati justru sing wujud itulah sing kosong. Justru yang kita anggap wujud ngeten iki justru itu yang tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus, di Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku adalah lahir dan batin. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Dan tubuh kita ini terdiri dari sekitar 40 triliun sel. Entah itu berapa, mungkin sekitar 40 berapa gitu loh Gus. Mungkin di Google juga ada. Nah, di dalam sel itu ternyata sel itu berbentuknya bulat-bulat, tapi semuanya itu adalah ruang kosong. Sesungguhnya tubuh kita itu adalah ruang kosong. Dan alam semesta ini adalah kebanyakan adalah ruang kosong. Yang saya tanyakan Gus, apakah itu yang dinamakan sebentar. Ini yang namanya kecerdasan alam semesta ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kekosongan itu yang selama ini yang saya lihat, yang saya rasakan di dalam tubuh saya adalah kekosongan, apakah itu yang namanya Allah? Sampun. Ada satu lagi Gus. Kalau semua ini adalah energi ya Gus ya. Kalau ada yang menyebut namanya energi, berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Termasuk saya dan saudara-saudara semua di sini adalah energi yang sama, yaitu tiupan. Allah mengatakan bahwa kutiupkan ruhku. Berarti semua yang ada di sini adalah ruhnya Allah. Yang saya tanyakan, semesta ini adalah semuanya Allah. Allah meliputi segala sesuatu, termasuk di dalam hal benda-benda yang mati. Apakah itu benar Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mungkin jenengan eling tak? Kula sering ngeten ingat nggih? Itu sebetulnya untuk mempermudah jenengan untuk bertemu. Jadi pertanyaan pertama, apakah kekosongan itulah wujudnya Allah? Betul. Betul sekali. Bahasa kekosongan miturut pandangan akal. Tapi pandangan hati justru sing wujud itulah sing kosong. Justru yang kita anggap wujud ngeten iki justru itu yang tiada. Ingat, teori singkat di dalam hukum syariat dan hakikat itu begini tentang Allah. Golongan kita di syariat itu mengatakan wujudnya Allah itu bisa kita lihat dengan tanda wujudnya perkara yang diwujudkan Allah. Apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa perkara yang ada di jagat langit dan bumi itu sebagai tanda adanya Allah? Karena ini yang mewujudkan Allah. Kalau sampai berhenti di sini, sepanjang masa pun sampai akan mengatakan selain Allah itu mesti wujud.
Akhirnya mengalahkan wujud sing hak dalam hati jenengan. Alias sampai tidak akan likok pada Allah. Nggak akan bisa ngetratno sangkan paraneng dumati. Anda tidak akan sampai bisa untuk wa inna ilaihi raji'un. Walaupun yang corong-corong inna lillahi. Itu bahasa ucapan, Pak. Mungkin lebih baik alhamdulillah. Coba dijajal sisuk. Digemplang wong amen. Untuk nyala yadat namanya. Ngapunten Kang Kathah. Jadi wujudnya dunia ini kita jadikan sebagai burhan, dalil, bukti wujudnya Allah. Itu akhirnya kita hanya diangan-angan, nggak akan pernah nyata. Teori yang kedua, golongan ahli syuhud atau golongan hakikat mengatakan justru wujudnya Allah ini yang sudah nyata bagi beliau-beliau itu menandakan sebagai tanda, sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah. Wis, dua pendapat yang seakan-akan kontroversi, tabrakan. Koyok-koyok ngoten. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan kita enggak innalillahi to'ai, tidak wa inna ilaihi, kebanyakan ngoten. Jadi leres Bu, energi-energi ini biasanya menyebut energi itu orang fisika. Biasanya itu basisnya itu paham fisika. Sehingga ada molekul, atom dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sudah pernah belajar di dalam dunia fisika seperti Thomas Edison sebagai pencetak atau penemu listrik. Lah ngoten to niku. Itu sesuatu yang halus itu padahal masih ilmu itu. Nggih, mohon maaf, silakan berkata nama energi, silakan berkata nama Allah. Bagi dirinya Allah no problem. Monggo. Yang mengatakan Allah silakan. Yang mengatakan Sang Yang Widi silakan. Sang Yang Sekerta silakan. Sang yang Dumadi silakan. Enggak ada persoalan. Yang penting sudah sampai pada kekosongan. Bon, satu. Yang kedua, benar atau tidak? Apa tadi Pak? Benda-benda mati di situ oh, nggih. Apakah benar Allah itu juga meliputi atas semua benda-benda mati atau bernyawa, makhluk bernyawa atau tidak? Innallaha sak temeni Gusti Allah iku mukhitun, selalu meliputi ala kulli syai' ing atase saben-saben suci. Syai' bahasa syai' Quran ini tidak memandang bernyawa atau tidak bernyawa. Jadi betul Pak Bu, yang namanya wujud sejati ini, wujud yang kita sebut agama Islam Allah, apa yang jenengan katakan itu tidak hanya berada atau meliputi terhadap benda yang tidak mati atau makhluk bernyawa, dan juga ini termasuk makhluk yang tidak coba kacamata ini gila, makhluk yang tidak bernyawa toh. Nanti bukti ini kok isok ning gunono Allah. Nggih ngapunten. Isok ngadeg ngeten iki
Karena tidak ada energi, gak mungkin. Bahasa energi lagi. Bahasa energi. Apapun itu. Walaupun diem. Papan dibuktine ananing Allah. Bisa ditulis. Muncul satu tulisan. Cagak kekuatan. Lah disitulah bukti kalau Allah itu di mana? Tinggal jenengan kali kula ati ki madhepe ning ndi? Nek miturut Quran ani budullaha, arahkan hatimu condong menyang sejatine sing wujud. Wastanibu, dan tinggalkanlah atau huta perkara yang tidak wujud. Bahasa Islam selain Allah. Sehingga konteke iman nang apa wae, jangan pernah kita itu beriman kalau kita makhluk yang melakukan, tapi harus beriman kita Allah yang melakukan. Allah kok kita? Iya ning Quran ono sing kita kok. Nahnu, tidak hanya ana, tidak hanya mufrad, tapi juga jamak. Itu menunjukkan bahwasanya suhudul wahdah fil kasroh, banyak tapi tunggal. Jenengan melihat banyak-banyak, Allah itu wakai. Tapi piye caranya? Bagaimana caranya? Hatimu iku keahad. Bukan banyak banyak wujudin, enggak. Tapi tunggal. Jawabannya cuma satu. Anda harus memandang uripe. Pun titik. Sehingga kalau sudah masuk ke ahad, walaupun kelihatannya banyak, tapi tunggal. Disinilah letaknya orang damai di sini, Pak. Orang ini tukaran. Orang ini sing dikhilafno. Kita tukaran itu karena kita itu memandang lahiri. Makanya jangan heran kalau di dalam hukum Islam syar'i itu khilaf. Ada mazhab ini, mazhab itu, pandangan ini. Nah, akhirnya pecah Pak umat. Jangan heran. Risalah yang Rasulullah sampaikan Muhammad secara syar'i itu enggak sama risalah secara syariat yang disampaikan Rasul sebelum beliau. Syariate Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dewi-dewi. Kalau hakikatnya risalah hakikat nggak pernah berubah, nggak pernah berubah. Yang berubah itu dohire. Nyun sewu, jenengan iki kadang-kadang punya piaraan. Ini kalau sing di duit dukur nih kalau apa? Doro, ya. Ada doro lokal, ada Bangkok. Kadang di Bekisar. Tahu Bekisar Pak? Kok jadi ini kan beda. Napa namanya Bekisar ngoten iki? Disilang. Memang secara fisik syariat bermacam-macam bentuk. Bermacam-macam. Tapi urusan ruhaniyah, bahasa wanafaktu, betul apa yang disampaikan Ibu. Pertanyaan, betulkah semua itu adalah ruhnya Allah? Kalau jenengan ngomong ruh iku makhluk, mohon maaf. Masalah ayat wanafaktu niki ada dua pendapat. Pendapatnya orang syariat mengatakan ruh itu makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Allah. Berarti Allah tidak memiliki roh. Betul menurut pandangan syariat. Betul. Kalau pandangan hakikat beda lagi. Karena sudah tidak menganggap ruh itu makhluk. Menganggap ruh adalah hidup. Maka jangan harap ruh itu disebut makhluk. Sebab makhluk itu sifatnya fana. Kalau khalik itu sifatnya kekal. Didasari. Beliau ahli tahqiq itu mengatakan ruh itu bukan makhluk. Kekal. Mestinya kalau iku makhluk harus hancur lah ngoten toh, tapi ini kekal.
Sing hancur itu jasad. Nek cara kula menemukan dua pendapat ini tak benerno kabeh cekak tukaran. Ya bener mungguhe pandangane wong syariat kalau mandangnya memang mandang jopo. Sing ngaji ki sapa sing nyocot klason makhluk karena mandangi makhluk. Ahli tahqiq memandang karena beliau hanya esa gak ngomong tutuk klason iku sing nyocot iku sing dawuh Gusti Allah. Ya tak bener no. Makanya jangan sekali-kali sampean mengatakan makalah yang pernah disampaikan oleh Siti Jenar itu salah. Itu hanya karena salah pandangan, beda pandangan. Ngoten lho niku. Al-Halat juga begitu. Ketika beliau itu mengeluarkan statement makalah yang berkata la fi jubati illallah, hanya gara-gara itu loh Pak, kalimat tidak ada di dalam diri saya, di dalam kelambi saya, jubah saya, kecuali yang ada hanyalah Allah. Oleh karena kita orang syariat memandangnya dari makhluk, menuduh Al-Halat sebagai Tuhan, bunuh aja. Akhir zaman itu dibunuh. Ngaten. Sebetulnya itu nggak salah beliau, cuman cara menyampaikan itulah kurang tepat menurut saya pada saat itu loh ya. Sebetulnya sudah benar, tapi kalau dikembalikan pada golongan kita syariat salah. Mestinya gini, heta kita makhluk itu asalnya nggak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Lah jikalau yang ada itu hanya Allah, mestinya saya itu sebagai makhluk tidak punya sifat ada. Sehingga saya katakan yang ada di dalam jubah saya itu hanyalah Allah. Lho ngoten lho niki. Nek proses pada saat itu disampaikan ngunu seperti itu, ya mungkin wong sik mikir, lah ngoten dah. Sik mikir. Lah wong saya bilang seperti ini lewat proses ini banyak yang tidak mau terima. Masih kui enggak terima dudu urusanku. Mekaten Ibu. Nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baitihi wa jami'i man dzukira lahum. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.